saja ada banyak sekali manfaat yang didapatkan dari pembelajaran digital. Manfaat ini tentunya berguna bagi setiap individu. Namun sebelum kita menjabarkan tentang manfaat pembelajaran digital, mari kita lihat bagaimana definisi pembelajaran digital menurut para ahli berikut ini. Menurut Michelle pada tahun 2013, pembelajaran digital adalah pembelajaran yang disusun ialah dengan tujuan menggunakan suatu sistem elektronik atau juga komputer sehingga mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran. Sedangkan menurut Chandrawati pada tahun 2010, pembelajaran digital adalah suatu proses pembelajaran jarak jauh dengan cara menggabungkan prinsip-prinsip di dalam proses suatu pembelajaran dengan teknologi. Pembelajaran digital dapat diartikan sebagai pembelajaran tanpa adanya batas ruang dan waktu. Sekarang ini, setiap orang mencari sebuah proses pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan individu masing-masing. Dengan kesibukan setiap pribadi yang berbeda-beda, tentunya pembelajaran digital merupakan pilihan tepat untuk para profesional karena mereka dapat belajar di mana saja dan kapan saja hanya melalui elektronik di tangan mereka. Nah, tadi kita sudah memahami definisi dari pembelajaran digital. Lalu, apa saja sih media yang digunakan dalam pembelajaran digital? Media atau alat pembelajaran digital yang digunakan diantaranya yaitu yang pertama ada infografis, podcast, slide PowerPoint, dan media video. Nah, dari alat-alat pembelajaran tadi, saya akan membahas mengenai langkah-langkah dalam membuat video pembelajaran. Berikut adalah langkahnya. Yang pertama, kita harus membuat konsep video dengan matang. Sebelum memutuskan untuk membuat video pembelajaran yang akan membuat Anda semakin antusias dan belajar, ada baiknya untuk membuat konsep. Konsep yang matang ini akan menentukan keberhasilan dari video yang akan dibuat. Kalau video dibuat asal-asalan, materi tidak akan tersampaikan dengan baik. Oh ya, perlu diingat kalau tidak semua materi bisa dibuat dalam bentuk video. Jadi, sebelum mengajar dan memberikan materi, cari materi mana saja yang bisa digunakan untuk membuat video dan materinya bisa dimasukkan dengan sempurna. Yang kedua, belajar mengedit video. Konten pembelajaran dengan video memang tidak mudah dibuat dan dibutuhkan dedikasi yang tinggi kalau Anda ingin membuatnya. Beberapa aplikasi edit video bisa digunakan seperti Adobe Premiere. Yang ketiga yaitu mengevaluasi video yang telah dibuat. Setelah membuat video yang dibutuhkan untuk pembelajaran, jangan langsung gunakan. Anda bisa melakukan evaluasi terlebih dahulu. Evaluasi apa saja yang masih kurang dan harus ditambahkan. Setelah melalui evaluasi dan edit beberapa kali, barulah media bisa digunakan. Yang keempat, mencari bahan video. Anda bisa membuat media dengan menggabungkan beberapa video yang sudah ada, misal percobaan yang ada di YouTube. Kalau ingin video orisinal, Anda bisa membuatnya sendiri dan mencari bahan yang dibutuhkan. Asal memiliki konsep yang baik, video akan mudah dibuat. Itulah beberapa ulasan tentang langkah-langkah pembuatan video pembelajaran. Dengan menggunakan video, anak-anak tidak akan bosan di dalam kelas dan pemahaman mereka pada suatu materi bisa meningkat dengan sendirinya. Lalu, apa manfaat yang didapat dari pembelajaran digital sehingga Anda ingin membuatnya? Yang pertama, pembelajaran digital dapat diukur. Artinya, pembelajaran digital memungkinkan Anda untuk membuat dan mengkomunikasikan adanya kebijakan baru, gagasan, pelatihan, dan konsep dengan cepat. Pembelajaran digital dapat digunakan untuk suasana pembelajaran formal dan informal. Yang kedua, pembelajaran digital memiliki kapasitas dan konsistensi. Artinya, pembelajaran digital memungkinkan para pendidik dapat menjangkau jumlah penonton yang diharapkan. Pembelajaran digital juga memastikan para pendidik bahwa pesan yang disampaikan selalu dalam cara yang konsisten. Ini memberikan dampak bagi orang-orang yang belajar secara merata. Mereka menerima pelatihan dengan kapasitas yang sama. Yang ketiga, pembelajaran digital membantu daya ingat yang tinggi. Artinya, pembelajaran digital memiliki proses pembelajaran campuran. Pendekatan proses pembelajaran campuran ini akan mampu untuk menambah daya ingat akan pengetahuan yang dipelajari.
Ini juga membuat setiap tugas-tugas dapat disunting dan diperbaharui kapanpun Anda mau dan memerlukannya. Yang keempat, pembelajaran digital menghemat waktu dan uang. Inilah manfaat pembelajaran digital yang sangat diketahui oleh banyak orang. Pembelajaran digital mengurangi jumlah waktu kerja, menghilangkan ruang perpindahan, dan bahkan menghilangkan kebutuhan pelatihan di dalam kelas. Tentunya ini akan menghemat uang transportasi, fotokopi materi, dan akomodasi. Anda dapat memiliki materi kapan saja dan tentunya Anda memiliki lebih banyak waktu untuk mempelajarinya karena Anda tidak perlu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kelima, pembelajaran digital sangat ramah terhadap lingkungan. Pembelajaran digital dapat mengurangi jumlah jejak karbon karena Anda tidak perlu mencetak kuis atau materi lainnya. Anda dapat melakukan semuanya secara online. Tentunya ini juga merupakan suatu tindakan yang baik untuk lingkungan. Pembelajaran digital mengurangi penggunaan jejak karbon hampir 90% dan Anda tidak perlu membuang energi untuk fasilitas akomodasi dan peralatan yang digunakan dalam pembelajaran di dalam kelas. Jauh lebih praktis, bukan? Yang keenam, pembelajaran digital merupakan hal yang fleksibel. Dengan menggunakan pembelajaran digital, siapapun dapat belajar dimanapun. Setiap orang memiliki kebebasan belajar di tempat yang paling nyaman dengan kecepatan yang sesuai dengan daya tangkap masing-masing. Wah, menarik sekali bukan? Belajar jadi mudah dan nyaman sekali. Tentunya dengan begini, Anda akan tetap termotivasi dalam melakukan dan menguasai hal-hal baru. Lalu, apakah pembelajaran digital efektif? Banyak penelitian dan survei mengatakan bahwa lebih banyak peserta yang lebih menyukai menggunakan instruksi berbasis komputer daripada metode kelas tradisional. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam belajar dan menyerap informasi dengan kecepatan yang berbeda juga. Nah, pembelajaran digital menyediakan sistem pembelajaran yang fleksibel yang memungkinkan setiap peserta bahkan organisasi dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Itulah pengertian manfaat dan efektivitas pembelajaran digital. Semoga rekan-rekan memiliki pelatihan pembelajaran digital yang tepat sehingga menunjang kesuksesan pribadi maupun kesuksesan karir Anda.